Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asyakin Official. Nah, kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang ini sangat menarik sekali teman-teman. Masih berkaitan dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah, ya, ini buntut dari kasus yang beberapa minggu yang lalu ya. Beliau ini sedang rame-ramenya diperbincangkan ya teman-teman. Bahkan banyak para warganet yang membela beliau dari kalangan manapun ya. Ya ini karena setelah mereka itu menonton video-video Ustadz Syafiq itu, mereka melihat akhlak dari beliau itu Masya Allah ya. Jadi banyak sekali pembelaan terhadap beliau. Nah, ini berikut ini ada video yang menarik nih ya teman-teman, dari channel Our Life Muslim. Coba kita lihat ya. Ceritanya ini ada orang yang paling cerdas di Indonesia yang mempunyai lebih dari 80 gelar ya. Ini beliau itu belajar agama dari Ustadz Syafiq Reza, dari Ustadz Khalid dan juga Ustadz Yazid Jawas, yang dimana beliau-beliau itu para Ustadz dari Salafi itu katanya adalah radikal, teroris ataupun apalah ya. Coba kita lihat aja nih, seru pokoknya, silakan ya ditonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya, Our Life Muslim channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaum muslimin wabarakatuh. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mendapatkan sebuah video yang sangat menarik ya, sangat menarik untuk kita bahas. Dan awalnya kami menemukan video ini dari sebuah postingan di Facebook dari akun yang bernama Wijang Heru Noto. Ini video sangat menarik untuk kita bahas karena isinya luar biasa kaum muslimin ya. Kita lihat captionnya dulu. Sosok dengan gelar akademik terbanyak di Indonesia. Ini gambar orangnya. Di bawahnya ada lagi tulisan bedah bid'ah Nusantara. Kemudian di bawahnya lagi ini ada nama beliau dengan gelarnya yang sangat panjang kaum muslimin. Ya kita nggak baca lah ya. Kalau kita baca itu di tulisan nama dan gelarnya itu ada 26 gelar yang ditulis. Masya Allah, 26 dan terakhir gelar. Di tulisan terakhir itu masih ada tulisan DLL dan lain-lain. Yang artinya masih ada lagi gelar beliau yang lain, yang entah apa itu namanya ya. Coba kita simak dulu videonya. Sekarang saya lagi masih belajar ilmu-ilmu agama, kemudian perdalam. Ya saya banyak kan di YouTube itu. Ya. Pak Syafiq Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, itu sering saya dengar itu ya. Pak Yazid Jawas itu favorit semua. Jadi saya bisa belajar. Oh inilah yang apa intinya kehidupan? Artinya kehidupan itu, dan saya dapatkan itu pada saat berada di titik nadir. Titik nadirnya Pak Tarmizi itu di posisi mana ya? Pak Tarmizi pada saat saya kayaknya kenal suara ini ya. Nah itu cuplikan pendek dari postingan Facebook tadi kaum muslimin. Luar biasa. Orang seperti beliau mengaku belajar dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Salafi semua yang beliau sebutkan, Masya Allah ya. Orang yang memiliki gelar terbanyak belajar dengan orang-orang Salafi, Ustadz Salafi yang dituduh dengan Wahabi, yang kajiannya dibubarkan sama Banser, yang gelarnya cuma ya gelar tikar dangdutan ya, sama gelar tikar di gereja mungkin ya. Jadi aneh dan membagongkan kaum muslimin ya. Dan kaum muslimin, kami kemudian penasaran dengan sosok Bapak Ahmad Tarmizi ini. Kemudian kami cari-cari di YouTube, ternyata ketemu videonya. Dan beliau di dalam video tersebut ternyata sedang podcast dengan Bapak Helmi Yahya. Ini orang lumayan terkenal ini, Pak Helmi Yahya ini ya. Pernah viral di zamannya sebagai presenter sebuah acara yang fenomenal ya, kuis Who Wants to Be a Millionaire ya. Kemudian setelah kami lihat-lihat, ternyata beliau ini memiliki 83 gelar akademik kaum muslimin.
Masya Allah, luar biasa. Jadi rasanya tidak berlebihan lah kalau kami kemudian mengatakan bahwa Bapak ini adalah manusia tercerdas di Indonesia. Iya betul. Ya, siapa di Indonesia ini yang punya gelar sebanyak itu? Rasanya nggak ada. Ya. Rekor muri ini ya. Dan kami lihat video-video tersebut, ternyata obrolan Pak Ahmad Tarmizi di podcastnya Pak Helmi Yahya itu panjang. 1 jam lebih. Kami putar, kami dengarkan, dan akhirnya kami temukan bagian tersebut, bagian yang diposting di Facebook tadi. Ya. Ketika beliau mengaku belajar dengan ustadz-ustadz salafi. Coba kita simak cuplikannya ya, karena nggak mungkin kita putar semuanya. Kalau mau mendengarkan langsung, melihat langsung, silakan ke podcastnya Helmi Yahya, Bapak Helmi Yahya. Ketik sajalah di kolom pencarian, ketik saja nama Ahmad Tarmizi. Insya Allah nanti akan muncul dan paling atas ya. Kita simak cuplikan videonya kaum muslimin. Jadi semoga nih yang nonton Pak, Iya, Masya Allah ya. ya tahu gitu bahwa ada SDM Indonesia yang sangat luar biasa gitu. Yang menurut saya nih Pak, ini terserah apa Dinda Tarmizi mau nanggapin apa. Menurut saya Bapak layak untuk mendapatkan apa jabatan atau atau apa ya penempatan pekerjaan yang lebih tinggi itu daripada yang Bapak sandang sekarang. Ya. Bapak nggak usah komen karena saya tahu jawaban Bapak pasti gitu, ikhlas. Saya ikhlas ya. Itulah hebatnya seorang Ahmad Tarmizi. Sekarang saya Masya Allah ya. lagi masih belajar ilmu-ilmu agama, kemudian perdalam. Ya saya banyak kan di YouTube itu. Ya. Pak Sapik Wasalama, Iya, Ustadz Masya Halid Allah. Wasalama, itu sering saya dengarin ya. Pak Yazid Jawas itu favorit semua. Jadi saya bisa belajar, oh inilah yang apa intinya kehidupan? Artinya kehidupan itu, dan saya dapatkan itu pada saat berada di titik nadir. Titik nadirnya Pak Tarmizi itu di posisi mana ya? Pada saat saya mengalami COVID kemarin. Kan saya waktu ketemu Bapak kan lagi COVID juga tuh kan? Iya loh, waktu saya berkunjung ke Batu Raja. Itu sudah kena atau belum? Batu Raja. Pada saya setelah itu Bapak sebelum pada saat itu saya sudah berada betul-betul di ambang kematian. Near death experience ya. Saya udah pasrah Bapak. Saturasi saya sudah 80. Oh iya, pakai ventilator ya? Ventilator. Kalau Deddy Kobuzer bilang kena badai stokin, saya lebih parah dari beliau. Badai stokin, kemudian semuanya sudah dan sakit sekali ya. Putih semua. Apa namanya, oksigen tidak bisa dilepas. Nah, alhamdulillah saya punya anak dokter yang merawat saya di rumah. Dah kaum muslimin, sampai di sini saja, karena berikutnya ini beliau sudah berbicara masalah penyakit yang pernah beliau alami di masa COVID ya. Ini kan luar biasa kaum muslimin. Ketika beliau dalam kondisi seperti itu, beliau menemukan sosok asatidz salafi yang bisa menguatkan beliau, yang sampai akhirnya beliau ini meneruskan untuk menyimak kajian-kajian asatidz salafi. Ini kan luar biasa ya. Orang yang secerdas itu memiliki 83 gelar akademik belajar dengan asatidz salafi. Kok tiba-tiba kajiannya dibubarkan sama Banser? Dibubarkan. Yang nggak ngerti nih pendidikan komplotan Banser itu apa, ya kan? Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan bahwa asatidz tersebut belum standar MUI, terkhusus Ustadz Syafiq Reza Basalamah, belum punya ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Ini kan aneh dan sangat membagongkan ya. Dan kemudian di TV One kemarin ditampilkan cuplikan ceramah Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Kemudian cuplikan video tersebut menjadi bahan pertanyaan oleh presenter. Ya, salahnya apa dalam kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah? Apa yang salah yang ditemukan dari ceramah-ceramah Ustadz Syafiq Reza Basalamah? Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang bermasalah.
isinya ilmu. Dan kemudian di dalam acara tersebut ada aktivis Muhammadiyah yang beliau pun kemudian memberikan statement di hadapan MUI ya di acara tersebut, dan bagi kami itu statement yang sangat menarik kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Tapi kita coba lihat nih salah satu cuplikan ya. Saya ingin bapak-bapak di sini memberikan masukan dan pandangannya masing-masing terkait dengan di bagian mana dari ceramah Ustadz Syafiq Basalamah yang mungkin membuat publik jadi resah. Boleh kita tampilkan? Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita nggak lama tinggal di dunia, jemaah. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat. Dia taruh di brankas, tiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah kau capek menumpuk harta itu? Bukankah kau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan engkau udah dapat. Kenapa kau nggak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu. Hanya bekerja dan terus bekerja, kemudian pergi meninggalkan dunia. Ya, ini kita kutip dari Instagramnya beliau, Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh nggak dari Bang Nara dulu? Apa mungkin yang disebut orang ini meresahkan ini? Nggak ada yang meresahkan yang mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini salah satu contohnya. Saya hampir mengumpulkan 900 video beliau, mulai yang pendek 5 menit sampai yang 2 jam. Saya kumpulin server. Saya nggak menemukan apa yang tidak ada. Bahkan di tuduhan-tuduhan di internet itu mengatakan beliau itu suka menuduh-nuduh orang menuduh orang dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak Islami. Tapi saya nggak menemukan tuduhan yang mana gitu. Kalau soal misalkan ya bid'ah, soal ini soal itu, selama itu masih dalam koridor diskusi, no problem. Kan ada kuliah 2 jurusan perbedaan agama, usuluddin, ada biasa-biasa aja. Nah kaum muslimin, dengar tadi ya. 900 ceramah Ustadz Syafiq Reza Basalamah beliau kumpulkan, kemudian beliau dengar. Tapi beliau tidak menemukan apa-apa yang dituduhkan sama komplotan Banser. Ya, katanya meresahkan. Meresahkan apa? Kalau meresahkan orang-orang yang cinta dunia, iya. Yang cinta dangdutan, cinta nyawer biduan, cinta konser sholawat jingkrak-jingkrak, cinta utut. Mungkin iya, mereka resah dengan adanya ceramah-ceramah dari Asatidz Salafi, terkhusus Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Tapi kalau orang-orang yang cinta dengan negeri akhirat, nggak menemukan apa yang dituduhkan sama komplotan Banser. Jadi memang aneh kalau orang-orang yang menuduh Ustadz Syafiq dengan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas itu aneh. Ya, pendidikan mereka itu sebatas mana? Iya, aneh. Ustadz Syafiq jelas pendidikan beliau ya sampai doktor di Universitas Islam Madinah. Predikatnya juga bagus, cum laude. Sedangkan yang mengatakan Ustadz Syafiq belum standar MUI, mereka sendiri itu pendidikannya entah apa. Apalagi yang membubarkan, yang menuduh-nuduh itu lebih membagongkan lagi. Orang yang sekolahnya sampai punya 83 gelar, ya bayangkan, 83 gelar. Belajar sama Ustadz Syafiq dia. Lah kok malah Banser yang gelarnya itu gelar, apa gelar mereka? Gelar tikar di dangdutan sama gelar tikar untuk makan besek. Lah kok malah membubarkan kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ya Allah, akal mana akal? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia teman-teman ya. Ternyata fenomena yang sangat membagongkan ya katanya. Ketika seorang ustadz yang dia itu mempunyai predikat yang cum laude ya, seorang dokter lulusan Universitas Islam Madinah, dipertanyakan tentang keilmuannya, kemudian juga bubarkan kajiannya oleh orang-orang dari oknum ya, saya bilang oknum Banser ya. Itu sangat membagongkan itu bagi saya juga ya. Harusnya dalam menilai seseorang itu
jangan menilai dari apa namanya biografi mungkin yang dilihat di internet, mungkin ya, mungkin seperti itu. Bisa juga itu yang menulis itu kan orang yang membenci Ustadz Syafiq, ya kan, bisa jadi, ya kan, namanya juga dunia maya kan, internet. Atau mungkin datanya yang mereka tulis itu tidak valid, seperti itu. Menurut saya, kalau mau menilai seseorang itu baik atau tidaknya, lurus atau tidaknya, ya kan, intoleran atau tidaknya, kemudian radikal atau tidaknya, itu lihat dari rekam jejak, ya kan. Rekam jejaknya Pak Ustadz Syafiq Riza Basalam itu kan banyak ya videonya, seperti Bapak yang dari Muhammadiyah itu, ya kan, beliau memeriksa semua videonya sampai 900 video katanya, ya kan, tapi beliau tidak menemukan video mana yang seperti yang dituduhkan oleh oknum Banser tersebut, ya teman-teman. Ini kan jadinya kan blunder, ya kan, jadinya blunder, jadinya tuduhan-tuduhan seperti itu, tuduhan-tuduhan yang ya akhirnya malah menyerang dia sendiri, ya. Kepada MUI juga, ya, kepada bapak-bapak MUI juga harusnya beliau-beliau itu lebih teliti lagi di dalam menangani sebuah kasus, dalam apa, memberikan jawaban-jawaban yang dipertanyakan oleh masyarakat, ya. Apakah itu sesat atau tidaknya diteliti dulu, ya, di cross check dulu, kan banyak rekam jejaknya, ya kan, seperti itu, ya kan. Oke, kira-kira itu saja teman-teman. Saya membuat video ini menjelang subuh. Nah, sekarang sudah azan, jadi saya mau berpamitan dulu, ya, mau pergi ke musola. Kira-kira itu saja teman-teman, ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat untuk semua orang, ya. Kemudian terima kasih yang telah menonton sampai selesai, yang telah subscribe juga. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah nanti akan membalas kalian dengan pahala yang berlimpah, ya. Terima kasih. Sudah membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.